Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Kunci hati yang membuka pintu-pintu nikmat. Karena syukur itu adalah kunci, ya kan? Syukur itu adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu nikmat. Kalau kita ini tidak bersyukur, maka ya tidak terbuka nikmat itu. Kuncinya nggak ada. Karena syukur itu adalah kunci. Nah, itu. Kunci pembuka pintu nikmat. Maka pintunya nikmat itu ada pintunya. Apalagi rumahnya Pak Nikmat. Kan ada pintunya. Ya harus dibuka. Gitu. Harus dibuka. Cara bukanya gimana? Harus pakai kunci. Nikmat ini kuncinya dengan syukur. Nah, itu. Maka syukur dahulu, kuncinya punya dulu, gitu. Nah, ini. Nah, yang pandai bersyukur dalam keadaan sulit, yang pandai bersyukur dalam keadaan sulit. Ini, dalam keadaan sulit syukur. Ya, kita pernah dalam keadaan sulit, Pak, Bu? Pernah dalam keadaan sulit? Sering. Nggak pernah lagi, sering. Kesulitan apa? Kesulitan duit. Apa ya? Ini tanggal 5, bocah sing mondok harus bayaran, sing kuliah yung naki. Ini sawah njaluk pupuk. Ya, pinjemane wis naki juga. Sampai dino iki urung nyekel piye. Nah, kembang mawar datang, seneng banget. Kembang mawar yang lagi mekar-mekar itu, itu datang. Jangan terjebak ya. Nah, ini. Maka Allah akan menambah kelapangan dalam hidupnya, bukan hanya materi. Nih, ya, syukur itu adalah kunci hati yang membuka pintu-pintu nikmat. Yang pandai bersyukur dalam keadaan sulit, maka Allah akan menambah kelapangan. Allah akan menambah kelapangan, ini kunci. Menambah kelapangan dalam hidupnya bukan hanya materi. Jadi ukurannya syukur itu bukan hanya materi. Ya kan? Apa sih yang Allah akan tambah? Tapi juga ketenangan. Kalau orang bersyukur itu tenang. Syukur walau punya duit 1 miliar. Ya, walaupun toh hanya 1 miliar syukur. Ya, tapi ya kalau cuma 5.000, ya bersyukur. Akan berbeda nih, ya Pak. Ya kan, akan rasa ketenangan. Punya uang sedikit tenang, punya sedikit tenang, punya banyak tenang. Ya. Jangan punya banyak tenang, punya dikit gemerungsung. Kalau punya dikit gemerungsung, punya banyak tetap akan gemerungsung. Gemerungsung niku napa? Apa? Gemerungsung. Merasa nggak nyaman, merasa khawatir, was-was, punya sedikit was-was, punya banyak was-was, punya sedikit was-was, engko piye nek enek sing nagih. Padahal aneh, assalamualaikum. Wow, jangan-jangan kayak nagih kayak. Padahal areng kayak duit. Wis ini dhisik. Itu. Ya kan? Punya banyak was-was, iki arti kayak ning ngendi. Ya kan? Nih. Kalau punya sedikit kita ini was-was, punya banyak was-was, maka apa? Ini harus kita tanya dulu, sudah bersyukur belum? Landasannya itu yang harus ada pada diri kita. Kalau memang kita bersyukur terlebih dahulu, ya kita merasakan kita akan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah itu sedikit atau banyak. Sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Maka lebih enak punya banyak bersyukur. Ya enggak? Oh, iya. Lebih enak punya banyak bersyukur. Qanaah. Ada yang katakan qanaah walau sedikit. Lebih baik punya duit banyak qanaah. Aman. Ya.
Lebih baik kan punya duit banyak kona'ah. Punya pada panenan 50 ton kona'ah. Aman. Ini itu. Daripada punya panenan sekintal nggak kona'ah. Mending 50 ton kona'ah. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Manakala syukur itu tertanam pada diri kita, mau sedikit mau banyak, kita akan merasa tenang. Merasa tenang. Kalau punya sedikit kita nggak mikirnya kemana-mana, cukup. Kalau punya banyak juga nggak mikir kemana-mana. Tapi masalahnya, Pak, punya uang 5 juta, kadangkala mikirnya 50 juta. Ya enggak? Kenapa kok punya 5 juta, mikirnya bisa 50 juta itu? Pas dapat hasil panenan, dihitung sana, potong sana, oleh 5 juta. Langsung, anaknya yang kuliah, Pak, beliin fiction sih. Fiction? Pokoknya kalau nggak fiction, saya nggak kuliah. Ancem itu. Daripada mogok nggak kuliah, berangkat ke dealer. Ke dealer 1 juta bawa fiction. Bisa? Bisa. Fiction balik nih 1 juta. Mikirnya sudah berapa puluh juta itu. Kalau fiction itu 1 juta, mikirnya bisa sampai 50 juta itu bisa. Fiction itu. Kalau 2 tahun 50, Pak. Baru 1 juta. Ya Mbak, pas pulang ibu ini ya melo-melo, kulkasnya ya macet. Kulkasnya macet. Kalau piye iki wis kadung tuku buah, wis kadung tuku iwak, nggo peranti kok ya kulkasnya ora dicolok nih. Kayak ini nih tadi nih, kabel ini. Waduh, ya tembene ini yang ngerti kan mau tak kandani. Baca anyar itu. Jadi error itu nggak mesti harus anyar gitu. Gitu. Itu jadak tuh kan ono jadi nih. Akhirnya apa? Ke pasar kulkas maneh 500.000 jadi Bapak hobi bola, TV ini yo macet juga. Bapak yo njaluk TV sing mandan gede titik. Nah, dadi piro itu tuh Pak kira-kira. Nah, ini. Tapi kalau memang itu tertanam pada diri kita rasa syukur, nggak berayang ke sana, Pak. Nggak berayang ke sana, mikirnya nggak kemana-mana, nggak ada Shopee, tenang. Walaupun tuh ada Shopee itu tenang. Apa itu Shopee? Oh, gitu hari ini kan begitu. Itu tenang, nggak kepikiran, Pak. Itu. Karena apa? Dengan yang ada itu kita syukuri. Ya, kita senantiasa bersyukur, punya dikit syukur, banyak syukur. Akhirnya apa? Kita akan mampu membelanjakan apa yang memang kita miliki, menggunakan apa yang kita miliki sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu berlebih-lebihan, bukan juga tidak terlalu kita ini menahan diri. Dan itu semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Allah itu tidak akan memberikan semua keinginan kita, Bapak Ibu. Allah tidak akan memberikan semua keinginan kita. Enggak. Kenapa? Kita pengen rumah mewah, pengen mobil mewah, pengen mobil apa namanya yang mewah itu mobil apa misalnya? Alphard. Oh, Alphard. Kira-kira nek dikasih sono bensinnya ora. Pajak wah itu nongkrong aja, nggak jalan saja, tetap majeki. Gue hiasan, gue ngopo gue hiasan, tinggorak gitu. Nah ini Pak. Nah, ini udah aja nih, pajak. Ini ada kan Pak? Ajan dulu ya Pak ya? Ajan dulu? Iya masih mukodimah. Gitu. 5 menit terus ajan ya, bentar. Nah, yang pandai bersyukur dalam keadaan sulit, maka Allah akan menambah kelapangan dalam hidupnya, bukan hanya materi, tapi juga ketenangan, rasa cinta, dan keberkahan rezeki. Berkah niku napa to? Ada nilai tambah. Maka nek berkat wong genduren dikai
berkat. Sing dikai berkat, sing mangkat. Nek kelingan dititipi. Wajiran. Kan berkat nek kula berkat niku. Wah. Nah, nek sing mangkat pasti dikai tambah. Ditambah itu, dikasih. Medang kopi juga dan lain sebagainya. Nih. Nah di sini rumusnya di sini. Bapak Ibu, kita bacakan ini. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat apa ini? Surat Ibrahim ayat ke-7. Perintah kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah tatkala Rabb kalian menetapkan jika kalian bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Rumusnya, la in syakartum la azidanakum. Yang disebut mana dulu? Syukur dulu kan? Ternyata ini rumus, Pak. Allah itu menurunkan ayat ini banyak. Kalau kita ini rumus, nggak mungkin disebutkan la azidanakum dulu. Akan ditambah nikmat dulu baru syukur, enggak. Tapi apa? Syukur dulu baru nikmat. Tuh. Infak sodako diberikan kepada siapa? Fukoro wa masakin. Fukoro dulu apa masakin dulu yang disebut? Fukoro dulu. Ya kan? Yang paling lemah yang mana? Miskin apa fukoro? Fukoro yang paling lemah itu. Maka apa? Cari yang fukoro dulu baru yang miskin. Kita memperhatikan yang miskin, yang fukoro ketinggalan. Ini. Terus akhlakul karimah. Akhlak yang baik itu yang kayak mana? Contoh akhlak yang baik kayak apa? Akhlak kita dengan sesama. Akhlak kita pada orang tua kita, akhlak kita pada guru kita, akhlak kita kepada yang lebih gede, akhlak kita. Itu umum. Tapi untuk jamaah ranting Muhammadiyah Beringin Kencana enggak gitu. Rumusnya akhlakul karimah gimana? Hablum minallah wa hablum minanas. Yang disebut mana dulu? Allah dulu kan? Hablum minallah dulu baru hablum minanas. Bagaimana, dari mana rumusnya? Baik dengan orang kepada Allah enggak baik. Ini keseron ngebetul nih. Ngomong itu. Udah kan? Ini nih. Oh, yang penting kan kalau durur ape, yang penting karo sesama itu ape, ora tau nyakiti segala macam. Salat ora. Piye? Itu masih semu. Kebaikan-kebaikan kita dengan orang, sesama manusia, sesama kita, bahkan dengan kucing juga baik, dengan burung juga baik, dengan binatang kita baik, dengan tumbuhan baik. Kepada Allah tidak baik. Nggak masuk rumus. Boleh nggak? Yo boleh, tapi itu adalah kebaikan yang semu, karena ada keperluan, karena ada kepentingan. Baiknya dengan sesama, oh bagi-bagi ini baik, oh baik ya. Tapi kepada Allah dia nggak baik. Hanya kalau ada kepentingan. Nanti kalau kepentingan sudah tercapai, aduh dah, hak licung. Mau licung dong. Pergi, lupa, udah. Karena itu. Ini, kan? Rumusnya hablum minallah dulu. Kenapa? Kaidahnya lagi apa? Salat. As-salatu tanha anil khosha iwal mungkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu benteng, salat itu bemper. Kalau kita masih berbuat keji dan mungkar, salatnya piye? Gitu. Ini Pak. Memang itu rumus, ada rumus Allah itu menurunkan ayat-ayat itu banyak sekali rumus. Nah, ini Pak. Jadi konsep bersyukur di sini la in syakartum la azidanakum. Bersyukur terlebih dahulu baru kebahagiaan akan didapatkan. Nah ini konsepnya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Selanjutnya kita azan dulu biar nanti kalau senganu kok